Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di kitab Shalah, kitab Sahih Al-Bukhari. Pada kajian 2 pekan yang lalu kita sudah sampai ke bab 47 hadis 426 tentang Rasulullah SAW. Kata Ibunda Aisyah menyukai untuk mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ketika mengawali kegiatan. Kemudian Ibunda Aisyah menyebutkan di sini pada 3 keadaan: bersuci, menyisir rambut, dan mengenakan terompah. Malam hari ini kita akan mulai dari bab ke-48 yang diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, Babun hal tumbasu kuburo musyrikil jahiliyati wa yutakhadu makanahu masajidan. Ini diberikan tanda tanya. Bab apakah boleh membongkar kuburan orang-orang musyrik jahiliyah dan menjadikan tempatnya, maksudnya bekas makam itu, masajidan, sebagai masjid. Imam Al-Bukhari kemudian mengawalinya dengan mengutip pernyataan Rasulullah liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, la'anallahu, Allah telah melaknat al-yahuda, orang-orang Yahudi, ittakhadhu, mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan nabi-nabi mereka, masajida, sebagai masjid-masjid. Wa ma yukrahu minas sholati fil kuburi, dan apa-apa yang dilarang sholat di kuburan. Waro'a Umaru, dan Umar telah melihat Anas bin Malik yusolli sholat inda kubrin, di sisi kuburan. Faqala, kemudian Umar berkata, al-kubro, kuburan-kuburan. Walam ya'murhu, dan Umar tidak merintahkan Amar bil i'adati, untuk mengulanginya. Ini yang dijadikan landasan oleh Imam Al-Bukhari untuk mengawali judul di 48 ini pada kitab Shalah. Kemudian kita ke hadisnya 427. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Yahya an Hisyamin qala akhbaroni abi an Aisyata anna umma Habibata wa umma Salamata. Ini yang bercerita adalah 2 orang istrinya Rasul, yaitu Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Zakarota, keduanya menceritakan kanisatan, tentang kanisah. Apa kanisah? Kanisah itu gereja, ya. Ro'ainaha, mereka melihatnya bil Habasyati, di Habasyah.
Jadi ketika Ummu Habibah, Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Rasulullah kan mereka pernah hijrah ke Habasyah. Di Habasyah itu kan rajanya mengikuti milah Nasoro, Raja Najasyi itu, sehingga mereka bisa melihat banyak gereja di sana. Fiha, di dalam gereja itu tasawiru, banyak tasawir. Tasawir itu bisa dimaknai gambar surah, bisa dimaknai patung. Jadi banyak gambar atau banyak patung. Fazakarota, kemudian keduanya menceritakan lin Nabi, kepada Nabi SAW. Setelah dinikahi, kemudian keduanya bercerita kepada Nabi apa yang pernah keduanya lihat selama keduanya hijrah di Habasyah. Mendengar keduanya menceritakan tentang keadaan gereja di Habasyah yang banyak surahnya, Nabi bilang begini, inna, sesungguhnya ulaika, mereka itu, iza, apabila kana adalah fihim, pada mereka ar-rajulu sholihu, orang-orang solih, famata, kemudian mereka meninggal, banau, mereka membangun ala kubrihi, di atas kuburnya masjidan, masjid. Ini perilaku orang-orang ahli kitab dari Yahudi dan Nasoro yang suka membangun tempat ibadah di makamnya orang solih. Wasawwaru fihi, dan mereka membuat suar, apakah menggambar orang yang soleh itu atau merupa dengan patung. Kemudian Rasulullah menyampaikan wasawwaru fihi tilka suwaro, dengan surah itu. Kemudian oleh Rasulullah mereka diberikan predikat apa? Faulaika, maka mereka itulah syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini peringatan yang sangat keras dari Rasulullah agar orang-orang muslim tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro dengan menjadikan makam orang-orang solihnya sebagai masjid, agar tidak membuat rupa, apakah itu patung, apa itu gambar orang-orang solih yang disimpan di dalam masjid. Karena ini nanti ketika dikumpulkan pada hari kiamat akan dikumpulkan sebagai syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk. Itu yang diingatkan Rasul di 427. Kemudian kaitannya dengan judul, apakah bekas kuburan orang musyrik ketika tanahnya mau dipakai boleh dipindah? Ini hadisnya 428. Haddasana Musaddadun qala haddasana Abdul Warisi an Abid Tiyahi an Abid Tayyahi an Anasin qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi telah datang ke Madinah. Fanazala a'lal Madinati, kemudian Nabi tinggal di Madinah wilayah atas. Fi hayyin, untuk tinggal. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, Banu Amr bin Aufin, di tempatnya Banu Amr bin Auf. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, kemudian Nabi tinggal bersama Banu Amr bin Auf ini arba'a asyrota lailatan, selama 14 malam. Itu karena Nabi belum membangun rumah. Jadi selama Nabi belum membangun rumah, Nabi tinggal di perkampungan Banu Amr bin Auf selama 14 malam. Setelah dibangunkan rumah yang sekarang itu berada di Masjid Nabawi, madhep ndi, Pak? Madhep ngalor ya. Bapak Ibu yang pernah ke Nabawi madhep ndi? Madhep kiblat. Halamannya kan sholatnya madhep ke selatan ya. Sholatnya madhep selatan, berarti itu kan masjid kan madhep ke utara.
Kalau masjid madepnya ke utara berarti posisi rumahnya Nabi itu berada sebelah timur pengimaman. Kan gitu, Pak. Yang di tembok tinggi itu. Itu dibangunkan di situ rumahnya Nabi. Kadang kalau ke sana tidak niteni Bapak Ibu ya. Terus pokoknya melebu begitu kan. Karena tidak akan ditanya isi madep yang gitu. Jadi Madinah itu kan posisinya sebelah utara Makkah. Makanya sholatnya kan menghadap ke arah selatan. Kalau Syam termasuk Palestina yang ada Al-Aqsa itu kan sebelah utaranya Madinah, sehingga sholatnya menghadap ke arah utara. Setelah 14 malam, summa kemudian arsala ila Banin Najjari. Rasulullah kemudian mendatangi, mengutus utusan untuk menemui Bani Najjar. Minta apa? Nanti akan ada yang dibicarakan ya. Faja'u kemudian mereka datang mutaqallidis suyufi. Datang menemui Rasul sambil pedangnya itu ngampleng ya Pak. Mutaqallid, kalungan sarung yang ada pedangnya. Ya kan era itu era masih dalam keadaan peperangan ya. Rasulullah kan dimusuhi. Jadi orang-orang Madinah senantiasa siap sedia. Barangkali orang-orang Mekah ada yang ke sana untuk mencelakai Nabi. Jadi diundang Rasul ya pedangnya disiapkan. Kani seolah-olah aku melihat, ini yang bercerita adalah Anas bin Malik. Anduru aku melihat ilan Nabi kepada Nabi ala rohilatihi, nabinya di atas kendaraan, di atas al-qaswa. Wa Abu Bakrin dan Abu Bakar ridfuhu dibonceng. Jadi naik onta, Rasulullah mengendari onta, Abu Bakar bonceng. Wa mala'u Banin Najjari, dan para pemuka Bani An-Najjar khaulahu, di sekelilingnya. Jadi kumpul mengelilingi Nabi. Hatta sehingga alko bifina'i Abi Ayyuba, sampai kemudian sampai di halamannya Abu Ayyub Al-Ansuri. Wakana dan adalah beliau yuhibbu menyukai ayusalliya untuk sholat haitsu di mana saja adrokat usolatu datang waktu sholat. Begitu kumpul ternyata waktu sholat sudah datang, dan Rasulullah kalau sudah masuk waktu sholat ya beliau akan sholat di mana saja berada, karena sudah pernah kita kaji, Allah jadikan untuk Rasul semua bumi adalah masjid. Tidak menemukan bangunan seperti ini ya di manapun bisa sholat, kecuali di kuburan dan di kamar mandi begitu ya. Wa yusolli fi marobidil ghanami, dan beliau sholat di dekat kandang kambing. Jangan bayangkan kandang kambingnya seperti di tempat kita ya Pak. Jadi di tempat kita kan kambingnya pakai panggung itu ya. Ya kalau di Makkah itu ya kandang kambing hanya pakai kawat aja, kambingnya di dalamnya. Ya karena yang dipelihara kan bukan puluhan tapi ratusan ekor. Kandang unta kan juga hanya gitu aja, ada patok-patok kayu kemudian ada kawat-kawat sehingga mereka tidak kemana-mana. Wa annahu, dan bahwasanya beliau amaro memerintahkan bibina il masjidi, untuk membangun masjid. Setelah selesai sholat, Rasul memberikan perintah kepada Bani Najjar agar dibangunkan masjid di tempat itu. Farsala ila mala'i min Bani An-Najjari faqala, kemudian Nabi mengutus orang untuk menemui pemimpinnya Bani Najjar. Kemudian Nabinya bersabda begini, ya Bani Najjari, wahai Bani Najjar, saminuni, berikan harga kepadaku, biha itikum hada, untuk pekarangan ini. Jadi Nabi minta diberi kesempatan untuk bayari tanah yang mau dibangun masjid. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Nabi tidak minta, yuk sini serahkan sebagai wakaf. Enggak, Nabinya bilang,
mau dijual berapa, ini mau dibangun masjid. Artinya Nabi Muhammad itu mengajarkan bagaimana menghormati pemilik tanah. Maka kita pun begitu, kalau menghendaki ya, ada orang punya pekarangan kita minat ya kita. Bukan kita tanyai orang apa diwakaf nang masjid kayak gitu. Jawabannya orang ya kok. Ngomongnya begitu, saminuni biha itikum. Mau dijual berapa? Ini untuk perluasan masjid. Kalau Rasul mau dijual berapa? Berikan aku harga pekarangan kalian ini. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka berkata, la, tidak, wallahi demi Allah, la natlubu samanahu illa illallah. Kami tidak akan minta harga pada Anda ya Rasul, kami hanya akan minta harga kepada Allah. Jadi tidak dijual, ini mau tak kasihkan kepada Allah SWT melalui Anda. Penajarnya juga merespon tawaran Rasul dengan mewakafkannya. Faqala Anasun, kemudian Anas bin Malik berkata, fakana, maka adalah fihi, pada pekarangan itu, ma'akulu lakum, apa yang aku katakan pada kalian, kuburul musyrikina. Di pekarangan punya Bani Najjar itu ada kuburan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di Madinah itu dimakamkan di tempat itu. Tapi ya tidak semua. Wabihi, dan padanya khoribun, ada reruntuhan bangunan. Wabihi, dan padanya nakhlun, ada pohon kurma. Fa'amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah bikuburil musyrikina, terhadap kuburan orang-orang musyrik, fanubisat, untuk dibongkar, dibuka, ketika masih ada tulang belulangnya dipindah. Summa, kemudian bil khoribi, terhadap reruntuhan itu, fasuwiyat, supaya diratakan. Wa bin nakhli fakuti'a, pohon-pohon kormanya fakuti'a, dipotong. Fasofun nakhla, kemudian batang-batang pohon kormanya itu dibuat sof, dibariskannya. Kiblatal masjidi, di arah kiblatnya masjid, ini menjadi tiang-tiangnya masjid. Wajalu, dan mereka menjadikan Ido dataihil hijarota, setelah dipasang pohon korma, batang-batang kormanya, antara batangnya satu dengan yang lain itu ditumpuki batu sebagai dindingnya. Jangan bayangkan seperti sekarang ya, tumpuki batu terus pasir terus campur semen kan ya, tidak, hanya batu aja untuk menghalangi binatang ternak agar tidak masuk ke masjid. Wajalu, dan mereka memindahkan yang kuluna sokhro, batu bata, wahum, dan mereka yartajizuna, sambil bersair. Jadi para sahabat itu gotong royong bangun masjid, ada yang menegakkan batang korma, ada yang numpuk batu bata, ada yang menyiapkan atapnya dari pelepah daun kormanya sambil bersair. Jadi bersair itu boleh, dengan catatan ya, syairnya berisi kebaikan, syairnya tidak berisi kedustaan, syairnya menyemangati giroh untuk berislam. Syairnya apa? Wan Nabi, dan Nabi SAW ma'ahum, bersama mereka, wahwa, dan dia yakulu, bersabda, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Allahumma ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, illa, kecuali, khairul akhirah, kebaikan akhirat. Ini mendoakan Bani Najjar yang mewakafkan tanahnya. Makanya kan tadi disampaikan, mereka tidak minta harga pada Rasul, tapi mereka minta harganya pada Allah. Jadi masjidnya masih ada sampai sekarang, ya yang punya tanah pahalanya terus menerus mengalir, padahal sudah 1000
Berapa Bu? Hijrahnya berapa sekarang? 1447 ya. Sudah 1447. Itu pahalanya deras mengalir kepada pemilik tanah di Bani Najjar. Makanya kan ahlu sufa ya, para sahabat Nabi yang tinggal di emper Masjid Nabawi itu kan pernah ngomong dengan Rasul bahwa ahlu dusur, orang-orang kaya itu memborong pahala. Kata ahlu sufa, kami sholat mereka sholat, kami saum mereka saum, tapi mereka bisa umroh kami tidak, mereka bisa haji kami tidak, mereka bisa zakat kami tidak, mereka bisa infak kami tidak. Hanya Rasulullah kemudian menyampaikan setiap takbir, setiap tahmid, setiap tasbih adalah sedekah. Nah ternyata orang kayanya dengar, orang kayanya ikut baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahmid. Laporan lagi ya Rasul, mereka ikut. Rasulnya bilang, terus mau bagaimana? Masa dilarang? Makanya ajari putra putri panjenengan jadi mukmin yang kaya. Supaya apa? Supaya pahala bisa diborong. Kadang-kadang kan orang tua ngajarin, Mas, ora sasuki Mas, sing penting dadi wong apik. Wong apik tapi ora suki, kaya masjid angel, Pak. Suwi. Akhirnya pinggir jalan kan ya, masang kae. Masang tong karunya keli jaring kan gitu. Coba kalau masyarakatnya kaya tinggal anggaran berapa? 1 M. Ini warganya ada berapa? Ada 1.000, 1 jutaan langsung jadi. Tapi karena warganya tidak berharta, ditanya mau nyumbang apa? Doa Pak. Nyumbangnya doa kabeh orang ngadeg-ngadeg masjid ya. Iya, jadi doa ya penting, tapi wong masjid itu butuh didirikan ya butuh material. Tuh, makanya orang mukmin itu mendapatkan dua-duanya ya. Fid dunya hasanah, mukmin yang kaya ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, seperti Nabi Sulaiman itu kan kaya raya tapi tetap bersyukur. Kemudian kata Rasulullah, faghfir maka ampunilah ya Allah lil ansori untuk orang-orang ansor wal muhajiroh dan orang-orang muhajirin yang gotong royong membangun masjid. Sehingga tiap-tiap orang itu nanti mendapatkan nilai berdasarkan perannya masing-masing. Itu dalil yang menjadi dasar bab pembongkaran kuburan orang musyrik jahiliyah ketika tanahnya dipakai untuk masjid. Ya, dipindah, jenazahnya dipindah. Jadi membongkar makam itu dibolehkan ketika ada maslahat yang jauh lebih besar. Tapi tentu keluarganya dikabari. Barangkali nanti mau ziarah, kan ini makamnya laka, beda dengan gitu kan, dikabari dan nanti diberitahu ini dipindah ke sini. Kemudian biasanya muncul begini, Pak, lah nanti dipindahkan itu ruh dan jiwanya bagaimana? Ruh dan jiwanya bukan di situ, ruh dan jiwanya ada di barzah. Nah nanti kalau dibangkitkan, tidak usah dipikiri itu urusannya Allah SWT. Itu kan pekerjaannya Allah, jadi jangan ikut mikir, kita tidak mampu. Kadang-kadang kan begitu ya, punya pikiran seolah-olah yang ditanya di dalam kubur itu di kuburan. Nanti kalau yang ditanya dalam kubur, yang ditanya orang meninggal di kuburan, nanti yang tidak dikubur ditanya di mana, Bapak Ibu? Ya, yang dikremasi nanti ditanya di mana? Atau yang meledak di angkasa, jasadnya jadi abu, nanti ditanya di mana? Jadi yang ditanyai itu ruh dan jiwanya, bukan jasadnya. Jasadnya itu dimasukkan ke dalam tanah. Nanti diuraikan oleh bakteri pengurai sesuai dengan sunnatullah. Gitu ya. 49. Bab sholati fi marobidil ghanami. Bab sholat di kandang kambing. Yang tadi yang diceritakan, kandang kambingnya modalnya hanya
apa namanya, tanah yang luas, kemudian ada pagar yang mengelilinginya. 429 ini hadisnya sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi marobitil ghanami, salat di kandang kambing. Summa kemudian sami'tuhu, aku mendengarnya, ba'du sesudah itu, yaqulu, dia berkata, kana yusolli fi marobitil ghanami qabla ayyubnal masjidu. Itu dilakukan sebelum masjid dibangun. Itu hadis 428. Jadi ketika sedang berkunjung ke Bani Najjar untuk menanyakan harga tanah yang akan dibuat masjid. Dari situ ada dekat kandang kambing, sholat di situ. Itu maknanya ya. Kemudian 50, bab 50, 430, babus sholati fi mawadi'il ibili. Bab sholat di tempat onta berhenti maksudnya gitu ya. 430 ini yang bercerita sampai kepada Nafi. Dia berkata, Nafi ini muridnya Abdullah bin Umar. Ra'aitu ibna Umar yusolli ila ba'iri. Aku melihat Ibnu Umar sholat menghadap ke arah kendaraannya. Jadi Rasulullah SAW itu kan kalau sholat di tempat terbuka biasanya menancapkan anazah. Anazah itu tombak kecil yang biasa gunakan untuk sutroh ketika sholat di lapangan terbuka. Kalau tidak membawa anazah, biasanya al-qaswanya suruh menderum. Jadi ontanya suruh, atau menderum ya Pak? Menderum kok ya deprok. Anggar ngelabruk kayak wong ya. Masa onta ngelabruk. Kayak banyak. Jadi menderum, lah nanti itu jadikan sebagai sutro. Maka Abdullah bin Umar itu juga mempraktekkan. Dulu sudah kita kaji di hadis tentang wudu ya. Itu Abdullah bin Umar itu diamati oleh muridnya namanya Ubaid bin Jurid. Dia ditanya begini, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam aro ahadan min ashabika yasna'uha. Kata Ubaid bin Jurid itu ngomong dengan Abdullah bin Umar, aku melihatmu melakukan 4 perkara yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi Ubaid bin Jurid ini ketemu sahabat-sahabat kecil yang sudah jadi guru gitu ya Pak. Ternyata yang namanya murid itu memang di antara tugasnya ngamati gurunya. Anak itu ngamati orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang sudah punya anak ya hati-hati, karena ucapan panjenengan, perbuatan panjenengan, perilaku panjenengan diamati anak-anak panjenengan. Karena panjenengan adalah guru bagi mereka. Guru utama di rumah. Yang jadi guru di sekolah juga diamati oleh murid-murid. Dari sepatu sampai rambutnya itu muridnya apa? Sampai cara jalannya aja muridnya apa? Makanya ada cerita di era dulu itu, guru masuk kelas kemudian muridnya tertawa. Gurunya bingung, kenapa kalian tertawa? Mohon maaf Bapak, itu ada kangkung yang nyangkul di gigi gitu ya. Iya, jadi Pak gurunya tadi belum sempat sarapan sehingga sarapan di sekolah, ternyata bekalnya ada kangkung osengnya dimakan. Itu kan saking mereka perhatian dengan gurunya. Termasuk dulu ngamati Pak gurunya yang sepatunya belum sempat disemir juga muridnya. Atau Pak gurunya yang kos kakinya diikat pakai karet itu juga dia mati. Iya Pak, jadi murid itu sampai apal ngamati gurunya. Kalau guru lupa dengan nama muridnya itu wajar, karena kalau ngajar yang jamnya sedikit di sekolah menengah berarti kan kelasnya banyak. Kalau ngajarnya 2 jam, 24 jam kan 12 kelas. Kalau per kelasnya 30 sudah
ikut 60. Setiap tahun lulus begitu. Jadi kalau ketemu di jalan, Bapak ingat saya. Mohon maaf ya Mas, lupa. Yang Bapak ingat siapa? Yang paling pinter. Lalu satunya yang paling pengen diperhatikan itu ya. Iya, paling pengen diperhatikan itu Pak Guru ingat. Jadi kalau yang kebanget itu kalau ada murid sampai lupa dengan gurunya itu kebangetan. Siapa mau? Embuh lah, ini embuh. Kebangetan. Ubaid bin Juraid ini ngamati Abdullah bin Umar karena Abdullah bin Umar adalah gurunya Ubaid. Melakukan 4 perkara. Kemudian malah Abdullahnya tanya begini. Wa mahiya ya ibn Juraid? Si apa baik? Jadi yang diamati malah tidak menyadari 4 perkara itu apa saja. Kemudian kata Ubaid bin Juraid, Ra'aituka la tamassu minal arkani ilal yamaniyaini. Aku tidak melihatmu menyentuh arkan ya, sudut-sudut Ka'bah kecuali adalah rukun Yamani. Rukun Yamani itu berarti kan dinding Ka'bah antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Jadi kalau lagi tawaf kan dindingnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu tidak disentuh kecuali pas rukun Yamani disentuh. Kemudian yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'alas sabtiyata. Aku tidak melihatmu kecuali engkau melihat sandal sibtiyah. Sandal sibtiyah itu sandal kulit yang sudah disamak sehingga bulu-bulunya habis. Jadi sampai sandal lebe diamati oleh muridnya. Ya kayak tadi, zaman kita sekolah dulu ngamati Pak Guru, kan kaos kaki ini ditaleni karet gitu kan Pak. Itulah perjuangan guru-guru kita yang mengantarkan kita memiliki pengetahuan, memiliki akhlak yang mulia. Keikhlasannya luar biasa. Makanya dulu kalau guru-guru kita datang, kita yang nyambut beliau-beliau itu. Biasanya rebutan sepedanya, tas. Terus saya tawari, Pak Guru, apa Mas? Pandi cuci oli. Wis bersih kah? Cuci pergi Pak. Ya, saking pengen berbakti gitu ya. Jadi ilmunya benar-benar bermanfaat kita itu karena perintah Rasul kita laksanakan. Apa sih perintah Rasul itu? Belajarlah kalian, mengajarlah kalian, dan hormatilah guru-guru kalian. Ya bahkan kalau ribut Pak Gurunya diam, kita itu diam semua. Tidak perlu Pak Gurunya kemudian mengingatkan dia. Begitu lagi nerangkan, beliaunya diam, kita diam. Menang kami Pak. Hormat itu ya. Ini yang sekarang hilang. Kadang-kadang sekarang diingatkan malah tambah ramai ya Pak. Pokoknya bilang anak-anak perhatikan, malah tambah upres dewek-dewek. Kalau nyalahkan zaman ya tidak boleh, wong zaman itu waktu itu milik Allah. Jadi kayaknya ada yang salah dengan pembelajaran mulai dari rumah sebenarnya. Dari rumahnya perlu untuk diperbaiki, dari sekolahnya diperbaiki, di masyarakatnya diperbaiki. Kalau di era dulu kan di rumah ya dididik, di masyarakat ya dididik, di sekolah ya dididik, maka kompak. Ya sampai-sampai kita kalau lewat di jalan saja kalau ada orang tua naik sepeda, kitanya naik sepeda, orang tuanya duduk, kita suruh turun. Turun, tuntun, kemudian kita nyapa. Punten, apa permisi, apa assalamualaikum. Ini kan masyarakat itu didik kita. Bahkan kalau tidak sama itu merasa malu. Cukur misalnya ya Pak, gripis, izin. Ngerti gripis ya? Gripisnya orang rapi. Sekarang malah di model-model kan. Anak dalan tumane kan. Iya kan. Iya, kalau dulu tuh yang nyukur kadang-kadang tergesa-gesa itu kan. Terus anak sing kecoas kan ya. Orang gelem ke sekolah, isinlah gripis kan gitu. Terus pakai sandal. Kalau selen ya malu. Nah sekarang malah jadi model. Si jine biru, si jine abang. Ke selen orang lagi tren kan gitu ya Pak. Jadi pola pikirnya sudah sangat bergeser.
maka nilai-nilai kebaikannya kemudian juga bisa. Wa ra'aituka tasbughu bis-sufrati, aku melihatmu mencelup pakaian dengan warna kuning. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahallan nasu idza ra'aul hilala wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Kata Ibnu Jurayj, aku tidak melihatmu tahallul di tanggal 1 Dzulhijjah, tapi engkau baru tahallul ketika tarwiyah 8 Dzulhijjah. Jawabannya apa? Fa inni ra'aitu Rasulullah, karena sesungguhnya aku melihat Rasul. Jadi Abdullah bin Umar itu ketika ditanya oleh murid-muridnya jawabannya sederhana. Kenapa begitu? Rasulnya begitu. Ini Abdullah bin Umar mengajarkan kepada kita bagaimana ittiba dengan Rasul, sang uswatun hasanah. Dan menurut saya ini paling gampang. Jadi tidak banyak harus mikiri jawaban. Pak, kenapa sih Pak? Jenengan senang jamaah? Nabi ini ngongkon kayak gue, ya us. Orang kan Nabi itu ikut derajat, gue tahu urusannya Allah. Yang penting Nabi ini ngongkon jamaah ya nyong jamaah. Kenapa sih Pak? Jenengan Senin Kemis, Nabi ini Senin Kemis puasa, ya nyong puasa. Kenapa sih Pak? Jenengan kalau makan pakai tangan kanan, Nabinya senang begitu. Itu namanya orang yang ittiba. Dan boleh jadi yang begitu, Bapak Ibu, menjadi sebab datangnya kecintaan kita kepada Allah. Ali Imran 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kan begitu ya. Ini kita belajar dari sahabat mulia Abdullah bin Umar. Jadi katanya, kenapa sih ontanya suruh menderum kemudian jadikan sutra? Jawabannya, ra'aitu Nabi, ya aku melihat Nabi yaf'aluhu, mengerjakan. Bab 51. Babu man sholla wa qadamahu tanurun aw narun aw syai'un mimma yu'badu farada bihi Allah. Bab orang yang sholat dan di depannya ada tanur. Tanur itu tempat api atau menara. Menara itu kan tempat api, Pak. Manaron itu bahasa Arabnya manaron, menjadi menara. Manaron tempat api. Kemudian atau sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi boleh enggak sih sholat di depannya ada tempat api? Maksudnya tempat apinya orang Majusi ya. Kemudian Az-Zuhri berkata, Ahbaroni Anas bin Malikin, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat, diperlihatkan alayya kepadaku an-naru, neraka, wa ana, dan aku usolli, sedang sholat. Ini meskipun konteksnya berbeda ya. Diperlihatkan neraka kan yang melihat hanya Rasulullah, tapi kalau tanur, tempat api kan bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi ini belum sesuai dengan judulnya. Sekarang kita lihat hadisnya 431. Ini sampai kepada Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW bersabda, kapan? In khosafati syamsu, ketika terjadi gerhana matahari. Fasalla Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda selesai sholat. Ya. Uritun naro, diperlihatkan kepadaku neraka. Ini juga bukan tanur. Ya. Diperlihatkan itu di dinding di depan Rasulullah yang dijadikan sebagai sutroh. Falam aro, maka tidaklah aku melihat mandoron, pemandangan kal yaumi, seperti hari ini, qattu afdoa. Qattu afdoa itu sangat mengerikan. Sekarang diperlihatkan neraka, siapa yang tidak ngeri? Ini dijadikan dalil kalau tidak ada tempat lain misalnya yang bisa digunakan untuk sholat, di depannya ada tanur atau sesuatu, misalnya kok sholat di tempat lain kok tidak ada kecuali di situ, ya apa boleh buat kan? Karena bukan menyembah
yang ada di depan itu. Tapi kalau ada, ya lebih baik jangan di situ. Barangkali hatinya tergelincir. Nanti malah geser nyembahnya yang ada di depannya begitu. Kemudian bab 52. Babu karohiyati sholati fil maqabiri. Bab karohiyah makruh, tidak disukai oleh Rasulullah sholat di makobir, sholat di kuburan. Maksudnya sholat 5 waktu atau sholat atau. Tapi kalau sholat goib boleh, karena ada hadisnya ketika Rasulullah SAW pagi hari kelangan orang yang biasanya nyapu di halaman masjid, ternyata tidak ada. Malam harinya beliau ternyata yang nyapu di masjid ini meninggal, dan ketika meninggal langsung dimakamkan oleh para sahabat. Paginya Rasulullah kelangan, kok yang biasa nyapu ini tidak ada. Ketika ditanya, udah meninggal dari malam ya Rasul. Kenapa aku tidak diberitahu? Para sahabat beralasan khawatir merepotkan Anda. Rasulullah minta ditunjukkan di mana makamnya. Rasulullah mendatangi makamnya, kemudian sholat goib di sana. Maka bapak-bapak ketika takziah dan ketinggalan, ternyata jenazahnya sudah dimakamkan, itu masih bisa nyolati. Ya, di makamnya sana. Sholatnya sholat goib ya, bukan sholat wajib apa sholat sunnah. Ya sholat jenazah itu ya. Nanti kalau ada yang tanyain lah, kan ini sholat ngadepi kuburan, sholat jenazah. Itu ada dalilnya. Kemudian hadisnya dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ij'alu, jadikanlah oleh kalian fi buyutikum, pada rumah-rumah kalian, min sholatikum, di antara sholat kalian. Jadi sholat tatawu atau sholat sunnah itu jangan dihabiskan di masjid, Bapak Ibu. Sisakan di rumah. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk sholat tatawu itu sama dengan kuburan. Kalau yang tatawu, riwayat Abdullah bin Umar itu ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Rok'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Wa rok'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Jadi kalau tidak ada kajian, habis sholat fardu maghrib, bapak-bapak bisa pulang ke rumah, tapi harus dipentingkan. Begitu sampai ke rumah ya laksanakan sholat ba'diyah. Jangan malah nyekel sejene. Ya, sampai ke rumah belum ba'diyah malah ngomong bojone len wedang mene len. Lalen. Atau yang punya anak kecil, anaknya nyambut bapak, temban timplang lalen. Ya, karena kalau baru punya anak kan seneng. Terus dalam malam bae bocah gagah paling gagah sadunia. Banget tanggane krungu jengkel. Nyong begagah. Atau yang baru punya putu, ya Pak, ya kayak gue. Jadi aung nyaran-nyaran yang timplang. Ya Mas Itik. Biasanya aung itu dengan cucunya lebih sayang daripada sama anaknya dulu. Bahkan kalau bapaknya nggak nyami sing ora terima aungnya, aja tiga nyami putune nyong ya. Jadi bapaknya, putune nyenengan ya anaknya nyong lebih berhak beli. Ada tukaran antara aung karo cari putune terus itu. Ya, jadi sisakan ya. Tapi kalau ada kajian ya jangan. Izin KB, Pak, izin ya, mau kemana Pak Tia? Di mana? Di rumah. Nggak orang menemani Pak. Menemani Isya ya bubar ngajinya ya. Jadi kalau tidak ada kajian, silakan Pak Tianya di rumah. Isya juga silakan di rumah. Termasuk tahajud, ya Ibu ya. Wala tatahiduha kuburon, jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Yang menyinari rumah itu dua. Satu, sholat tatawu, yang kedua adalah tilawah
Al-Quran. Maka upayakan tilawah Al-Quran itu lebih banyak di rumah. Jangan seperti anak-anak era dulu ning omah ora gelem ngaji, angger speaker moni ning masjid sregep. Nanti kalau speaker sirep lah kasing tadarus. Ganilah tadarus speaker mati sungkan perempuan. Si bisane semangat ya ben ibune krungu ning omah ke anake pinter ngaji kan gitu ya Pak. Itu kan anak-anak motivasinya begitu. Kita seorang dewasa ya keimanannya ikut dewasa. Perbanyaklah membaca Al-Quran itu di rumah. Di masjid boleh ketika iktikaf. Nah, tapi iktikaf itu ya diniati temenanan. Mau iktikaf Pak berapa hari? 10 hari ya 10 hari 10 malam di sini. Jangan iktikaf malam hari siangnya ngasap ya namanya bukan iktikaf. Namanya mabit nginep. Aku siang hari di masjid apa? Apanya pakaiannya? Lah orangnya kemana? Ngasap. Siapkan nafkah untuk keluarga, dipamiti Bu ajak kelangan ya ketakne nafkah go 10 dina bapakne pangendi pan iktikaf ning masjid ning endi Al Hidayah sing parek kono. Nah makanya bagaimana ya tinggal pesen nanti diantar ke sini. Boleh keluar, boleh untuk mandi, untuk kebutuhan habis itu ya masuk lagi. Jangan iktikaf Pak, izinin pasar di situ ya ndak bisa. Iktikaf itu memang meninggalkan keduniaan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngene masjid untuk itu. Kayungnya 10 dina kesuwen Pak. Ya sadina dicoba di situ. Sehari semalam. Hari semalam dicoba, terus mulai gelisah gitu kan. Iktikaf itu begitu. Jadi iktikaf harus di masjid ya Pak. Jangan di rumah. Iktikaf di rumah itu bukan iktikaf. Begitu sampai bab 52 hadisnya 432. Insya Allah nanti ketemu lagi di kajian menjelang berbuka hari Rabu tanggal 25 ya. Pukul 17 insya Allah. Kalau kuliah subuhnya Jumat Sabtu mulai besok ya Mas? Jumat besok langsung mulai ya? Iya. Iya, Jumat besok mulai berarti tanggal 20 kuliah subuh, Jumat, Sabtu. Tapi nanti Sabtu tanggal 21 saya izin ya. Di tempat lain menghubungi minta diberi waktu ya saya kasih satu. Ngurangi hak panjenengan. Tapi siji iki ora apa-apa. Kan oleh akeh wis. Rebo, Jumat, Sabtu berarti kan oleh akeh. Sepekan 3 kali kali 4 pekan kan lumayan. 12 kurang siji kan ya ora pati ya ngelangan gitu ya. Demikian, nanti lanjutkan setelah selesai Isya untuk diskusi insya Allah.